Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan Ibu Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Tonton video ini dari awal sampai akhir ya, agar kalian bisa paham sepenuhnya materi yang ada di dalamnya. Adapun materi pada kesempatan kali ini adalah tentang menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Kita sudah mempelajari tentang nilai mutlak, yang mana dapat dikatakan juga sebagai jarak. Fungsi nilai mutlak memiliki daerah asal himpunan bilangan real, dan daerah hasilnya adalah himpunan bilangan real tak negatif alias positif berikut angka 0. Untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, kita harus mengubah bentuk aturan fungsi nilai mutlak tersebut sehingga diperoleh suatu fungsi dengan banyak persamaan. Kemudian kita selesaikan masing-masing persamaan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi nilai mutlak yaitu yang pertama, buatlah tabel untuk menunjukkan pasangan titik-titik yang mewakili grafik tersebut. Kemudian yang kedua, letakkan titik-titik yang kamu peroleh pada tabel pada koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga, hubungkan titik-titik yang sudah kamu letakkan di koordinat tersebut sesuai dengan urutan nilai X. Berikutnya, kita akan mencoba menggambar grafik. Perhatikan beberapa titik yang mewakili grafik fungsi di samping. Berikutnya, kita akan mencoba menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Perhatikan beberapa titik yang mewakili grafik fungsi di samping. Ya, titik-titik yang kita peroleh pada tabel disajikan dalam koordinat kartesius. Untuk lebih memperjelas konsep nilai mutlak dan memberikan gambaran secara geometris, akan lebih baik jika kita dapat membuat gambar grafik fungsi nilai mutlak. Sebelumnya, kita buat tabel nilai-nilai fungsi nilai mutlak dari beberapa titik bantu. Silahkan cermati tabel di samping berikut ini. Berikut bisa kita lihat itu merupakan tabel koordinat titik bantu yang memenuhi fungsi Y sama dengan nilai mutlak X ya. Jadi yang pertama itu di baris pertama ada untuk X lebih kecil dari 0, kemudian ada untuk X lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian untuk titik X-nya kita ambil sembarang titik ya. Yang pertama jelas yang lebih kecil dari 0 dan kemudian yang lebih besar atau sama dengan 0. Nah, untuk titik X yang lebih kecil dari 0 kita ambil mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Kemudian hasil nilai mutlaknya yang untuk X lebih kecil dari 0 itu hasilnya 5, negatif 5, Y-nya 5. Kemudian untuk X sama dengan min 5, Y-nya sama dengan 5. Untuk X sama dengan min 4, Y-nya 4. Kemudian untuk X sama dengan min 3, Y-nya 3. Kemudian untuk X sama dengan min 2, Y-nya 2. Kemudian yang terakhir untuk X sama dengan min 1, Y-nya 1. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0, X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian X-nya 1, Y-nya 1. Kemudian X-nya 2, Y-nya 2. Kemudian X-nya 3, Y-nya 3. Kemudian X-nya 4, Y-nya 4, dan yang terakhir X-nya 5, Y-nya 5. Maka terdapat jadinya koordinat titiknya yaitu min 5,5, min 4,4, min 3,3, min 2,2, min 1,1, 0,0,
kemudian 1,1, 2,2, 3,3, kemudian 4,4, dan 5,5. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka kita mengisi nilai Y sama dengan nilai mutlak X sesuai dengan definisi nilai mutlak. Titik-titik yang kita peroleh pada tabel kemudian kita sajikan dalam sistem koordinat kartesius sebagai berikut ya. Nah, bisa dilihat gambar di samping ya. Ini titik-titiknya sudah kita sajikan di dalam koordinat kartesius ya. Jadi itu kita bisa lihat grafiknya membentuk huruf V ya. Ini adalah sebagai ciri dari grafik fungsi nilai mutlak ya, karena dia selalu positif, jadi selalu berada di atas titik 0,0 ya. Jadi huruf V ini pada grafik fungsi nilai mutlak merupakan ciri atau tanda bahwa grafik tersebut adalah grafik nilai mutlak ya. Bisa kita lihat di situ sudah kita pindahkan titik-titik yang ada di tabel tadi ke dalam grafik koordinat kartesiusnya ya, menjadi seperti gambar di samping. Nah, bagaimana sekarang? Apakah Ananda mulai memahami cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak? Apakah kalian mampu menggambarnya sendiri? Untuk menambah kemampuan kalian dalam menggambar grafik fungsi nilai mutlak, mari cermati contoh soal dan pembahasan tentang menggambar grafik fungsi nilai mutlak berikut ini. Baiklah, kita ke contoh tentang cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Contohnya yaitu gambarlah grafik Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Ya, kita ke penyelesaiannya. Langkah pertama harus membuat tabel nilai fungsi mutlak atau fungsi nilai mutlak ya. Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 dari beberapa titik bantu. Nih ya, kita bisa lihat tabelnya. Nih. Inilah untuk tabel titik bantu memudahkan kita menggambar grafik fungsi nilai mutlak ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini kenapa ada untuk X lebih kecil dari 2 dan untuk X lebih besar sama dengan 2 Bu. Mari kita lihat, ini kita sesuaikan dengan fungsinya ya. Fungsi nilai mutlaknya di sini adalah nilai mutlak X dikurang 2. Nah, ini dapatnya dari mana? Dapat dari definisi. Ya, ini bisa diingat ya definisi di minggu lalu ya, definisi nilai mutlak. Untuk X dikurang 2 sama dengan X kurang 2 jika X kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian min X dikurang 2 jika X kurang 2 lebih kecil dari 0 atau ya X kurang 2, nilai mutlak X kurang 2 sama dengan X kurang 2 jika X ya, jika X lebih besar sama dengan 2. Ini dapat 2-nya dari mana tahu ya? Ini dibuat sama dengan 0. Jadi X dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Ini tadi kan ini pindah ruas jadi positif ya. Ini jadinya. Kemudian di sini min X kurang 2 ya. Min X kurang 2 lebih kecil dari 0. Ini kan jadinya min X ditambah 2 ya kan, min X ditambah 2 di sini Bu buat ya, min X ditambah 2 ya kan, ya lebih kecil dari 0 ya, maka jadi ini kan 2-nya pindah ruas ya kan, jadi negatif, jadi min X ya, min X lebih kecil dari min 2. Jadi ini sama-sama negatif, maka X-nya lebih kecil dari 2 ya. Bisa dipahami ini ya, dapatnya dari mana ya. Maka inilah yang kita pindahkan ke sini. Ya, dan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kemudian ini dapatnya dari mana Bu? Min 3, min 2, min 1, 0, dan 1. Nah, kita data, kita ambil sembarang titik atau nilai yang lebih kecil dari 2. Jadi kan di sini X lebih kecil dari 2. Yang lebih kecil dari 2 itu berapa aja? Kita ambil, terserah kalian mau mulai dari mana ya. Ini dimulai dari min 3. Min 3 itu kan lebih kecil dari 2 ya.
Jadi dimulai dari min 3, kemudian min 2, min 1, 0, dan 1. Ya kan? Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 2 itu diambil 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini terserah kalian ya mau ngambil berapa aja nilainya. Yang lebih besar sama dengan 2. Yang penting ini kuncinya. Oke ya. Kemudian di sini buat nilai mutlaknya yaitu Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Jadi ini kita substitusikan yang kita ambil tadi, nilai X yang kita ambil sembarang ini tadi, kita substitusikan ke fungsi nilai mutlaknya. Fungsi nilai mutlaknya yaitu Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2. Jadi ganti X-nya ini dengan X yang kita data. Jadi misal di sini ya, ini kita ambil dulu min 3. Jadi min 3 dikurang dengan 2. Min 3 kurang 2 itu kan min 5 ya. Jadi nilai mutlak dari min 5 berapa? 5 ya. Jadi nilai mutlak dari min 5 itu adalah 5. Kemudian di sini min 2 berarti min 2 ya, min 2 dikurang 2. Ya kan? Maka min 4. Nilai mutlak dari min 4 berapa? 4, ya kan? Kan nilai dari nilai mutlak itu selalu, hasil dari nilai mutlak itu selalu positif ya. Maka di sini hasilnya positif semua. Udah, begitu seterusnya. Ini min 1 kurang 2 itu min 3. Nilai mutlak dari min 3 itu 3. Kemudian 0 ya kan? 0 dikurang 2 itu min 2. Berarti nilai mutlak min 2 itu 2. Kemudian 1 dikurang 2 itu min 1 ya kan. Nilai mutlak dari min 1 itu 1. Kita letakkan di sini. Berikutnya ini 2. 2 dikurang 2 itu 0. Nilai mutlak 0, 0. Kemudian 3. 3 dikurang 2 itu 1. Nilai mutlak 1 itu 1. Ya, kemudian 4. 4 dikurang 2 itu 2. Nilai mutlak 2 itu 2. Kemudian 5. 5 kurang 2 itu 3 ya, nilai mutlak 3 itu 3, kemudian 6 ya kan, 6 dikurang 2 itu 4, maka nilai mutlak 4 itu 4, kemudian 7 kurang 2 itu 5, maka nilai mutlak dari 5 itu 5. Nah kemudian buat ke dalam bentuk seperti ini, jadi titik dia ya, X, Y, namanya koordinat ya. Jadi koordinatnya buat seperti ini, koordinat titiknya, yaitu min 3,5, min 2,4, ini kan min 3, hasilnya tadi 5, maka min 3,5, min 2,4, min 1,3, 0,2, 1,1, 2,0, 3,1, 4,2, 5,3, 6,4, dan yang terakhir 7,5. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian langkah kedua kita mengisi nilai Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 sesuai dengan definisi nilai mutlak. Yaitu selanjutnya titik-titik yang kita peroleh pada tabel kemudian kita sajikan dalam koordinat kartesius ya sebagai berikut. Ini dia tadi titik-titik yang kita dapat ya. Ini titik 2,0. Kemudian 1,1, 0,2, min 1,3, min 2,4, min 3,5, kemudian 3,1, 4,2, 5,3, 6,4, 7,5 ya. Inilah tadi kita dapat. Kemudian hubungkan antar titik, kita tarik garis ya, ini kita hubungkan antar titiknya dan membentuk huruf V. Jadi grafik fungsi nilai mutlak ini selalu berbentuk V ya, dan di atas sumbu X ya. So, ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Jadi selalu berada di atas sumbu X karena dia selalu positif ya. Nah, ini dia 2,0 berarti X-nya 2, Y-nya 0. Kemudian 1,1, X-nya 1, Y-nya 1. Kemudian di sini ada 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian di sini ada titik min 1,3 berarti X-nya min 1, ini min 1 kan. Kemudian Y-nya 3, disinilah dia bertemunya gitu ya. Nah setelah inilah dia grafik fungsi dari fx atau Y ya. Sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 ya.
Ini dia. Gambar di atas adalah gambar grafik fungsi Y sama dengan nilai mutlak X dikurang 2 untuk interval min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 7. Tadi maksudnya ini ya, maksudnya interval ini adalah tadi kan kita ambil nilai X-nya itu yang sembarang itu tadi, itu dari min 3 sampai dengan 7. Ya, semoga dapat dipahami ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh japri saya melalui WA atau ada yang kurang paham ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penulisan. Kita bertemu lagi di video pembelajaran materi berikutnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.